Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Pada kali ini kita akan lanjutkan belajar mengenai pasar. Ini sudah bukan hal asing lagi ya. Apa itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi di sini tidak selalu memerlukan lokasi fisik dan bisa merujuk pada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan. Nah, berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi pasar input dan pasar output. Pasar input ini yang penawarannya atau yang menjual adalah RTK. Yang diperjualbelikan berupa faktor produksi, yaitu dari faktor alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Permintaan atau pembelinya adalah produsen atau RTP. Ini termasuk pasar abstrak. Sedangkan pasar output yang menjual atau penawaran dari RTP atau perusahaan yang diperjualbelikan berupa barang hasil produksi, barang maupun jasa. Permintaan atau yang membeli adalah RTK. Dalam hal ini termasuk pasar nyata. Nah, berikutnya nih. Tadi ada pasar konkret dan pasar abstrak ya. Pasar konkret itu yang nyata, pasar abstrak itu yang tidak nyata. Pasar konkret kita bisa sebutkan di sini ada barang, ada penjual, pembeli bertemu secara langsung. Sementara pasar abstrak barang ada tapi penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Jadi kita tidak langsung bisa memegang barang tersebut. Jika kita istilahkan dengan kata lain, pasar abstrak ini seperti pasar online, sedangkan pasar konkret adalah pasar offline. Bentuk pasar menurut strukturnya ada pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna meliputi pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Berikut penjelasannya nih. Ini contoh pasar persaingan sempurna. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Perusahaan sebagai price taker yang menentukan harga. Perusahaan mudah keluar masuk industri atau pasar ya, karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kemudian produk yang dihasilkan bersifat homogen, jadi produknya sama ya. Terdapat banyak perusahaan di pasar, banyak penjual di pasar. Pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar, jadi mereka semua paham. Nah, berikutnya adalah pasar monopoli. Ini termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Monopoli ya, hanya ada satu penjual. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual atau satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Kemudian, sebagai price taker, promosi kurang diperlukan. Berikutnya adalah pasar oligopoli. Ini oligopoli ini hanya ada beberapa penjual saja, ada beberapa perusahaan saja. Contohnya untuk perusahaan semen ini kan hanya terbatas, tidak sebanyak seperti penjual sayur, penjual ikan ya. Semen ini hanya sedikit perusahaannya. Nah, itu namanya oligopoli, hanya beberapa saja. Nah, contoh yang lain misalnya untuk kendaraan ini dengan perusahaan Nissan, Toyota, Honda. Nah, ini kan mobil hanya ada beberapa saja ya. Nah, ciri-cirinya terdapat beberapa penjual. Barangnya homogen tapi beda corak. Homogen sama tapi beda corak. Sulit untuk memasuki pasar baru. Jadi pesaing baru itu tidak mudah ya. Kemudian iklan sangat diperlukan di sini. Terdapat pemimpin pasar. Nah, artinya ada perusahaan yang dia sangat menonjol, di situ bisa menjadi pemimpin pasar. Harga jual relatif tetap ya, tidak mudah berubah. Berikutnya pasar monopolistik. Nah, ini contohnya ada pasta gigi, ada sampo ya. Nah, ini pasar yang terdapat sejumlah besar penjual maupun produsen. Barang yang diperjualbelikan ini sama, tetapi masing-masing memiliki ciri-ciri khusus atau karakteristik khusus. Nah, ini ciri-ciri monopolistik. Penjual pembelinya banyak, tapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Barang yang diperjualbelikan ini barang-barang yang differentiated product. Barangnya sama tapi memiliki karakteristik khusus. Penjual memiliki kekuatan monopolis atas barang yang diproduksinya sendiri. Kemudian untuk memenangkan persaingan, aktif melakukan iklan. Keluar masuk pasar relatif mudah.
Pasar menurut waktunya ada pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan ya. Kalau harian sudah jelas, mingguan dilakukan seminggu sekali, bulanan, tahunan misalnya seperti PRJ gitu ya. Nah, menurut wilayahnya nih, ada pasar lokal, yaitu adanya di lokal saja ya, di daerah tertentu saja. Beda lagi dengan pasar daerah misalnya di kecamatan gitu ya, pasar nasional, tingkatnya nasional, pasar internasional. Nah, demikian pembahasan mengenai pasar dan bentuk-bentuknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.